Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman ya. Saya sebagai founder dan juga senior consultant ya dari Inovasi Semesta Ilmu dan juga SAC Prinsipal Indonesia. Ini adalah email di bidang email saya, yaitu haitan.rachman@inosico.id, dan websitenya adalah inosico.id. Bidang yang saya terus dalami sampai sekarang dan saya pelihara itu bidang knowledge management ya, innovation management, balance scorecard, inkubator bisnis teknologi dan startup development, internet business, e-learning, e-government, multimedia solution, information technology, dan sistem analis and design. Nah, dengan adanya ChatGPT ini, Bapak Ibu sekalian, kami sendiri cukup gembira ya. Pada bidang ChatGPT ini, bidang artificial intelligence yang telah lama kami pelajari. Ya, tapi kami hanya berhenti sampai S1 ya. S2 sudah masih berhubungan dengan artificial intelligence saat itu di bidang intelligent agent, tapi masih belum ya. Nah, dengan ada ChatGPT ini, kami sendiri mulai memanfaatkan cukup luas ya, untuk membuat produk, kemudian untuk buat menyusun pelatihan yang sudah lama direncanakan, disusun balik gitu, akan mudah sekali ya. Ini kerjasama layanan Inosi, kami membuka kerjasama layanan Inosi. Silakan untuk kita bisa kerjasama, yaitu layanan tim sukses 2024. Ini karena ini ya, zamannya politik ya. Jadi saya mengangkat bahwa teknologi informasi mulai harus dibuka ya, dibuka untuk menggali ide dari era politik di Indonesia demokrasi ini. Kemudian layanan solusi ChatGPT, kemudian layanan solusi SAC ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengembangkan bersama berkaitan dengan SAC, bisa ya bersama dengan kami. Kemudian layanan solusi monetisasi dan inkubasi, ini bidang yang kami dalami, dan setelah kami sebenarnya sekitar tahun 2016 kami dilibatkan di Kementerian Kominfo ya, untuk mengelola inkubator bisnis teknologi yang punyanya mereka ya, Kominfo. Nah, kemudian setelah itu kami juga banyak mengembangkan, akhirnya kami mengembangkan solusi monetisasi dan inkubasi khususnya di bidang SAC, multimedia dan manajemen konten ya. Jadi bagaimana memanfaatkan atau manajemen konten untuk bidang-bidang lainnya. Kemudian layanan solusi knowledge management ya, e-government, ini bidang yang cukup lama, e-government di Kominfo juga ya. Kami jadi asesor e-government ya. Kemudian solusi balance scorecard, ini adalah bidang yang cukup lama dan kalau ditinggalkan sayang gitu ya. Sehingga kami terus mendalami dan juga mengembangkan di balance scorecard ini. Tujuan webinar seri penerapan ChatGPT ini, Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan teknologi ChatGPT secara luas. Ini benar-benar akan terjadi perubahan besar di kehidupan masyarakat kita, di dunia pendidikan, dunia customer service ya, dunia kedokteran juga siap-siap akan berubah ya. Di pemerintahan juga jelas akan mengalami perubahan cukup besar. Kemudian menumbuhkan penerapan ChatGPT yang beragam. Jadi mendorong bagaimana caranya menerapkan ChatGPT ini lebih dipakai lebih bermanfaat gitu ya. Misalnya membuat produk, membuat bahan ajar, buat webinar ataukah juga kreasi yang lainnya. Menumbuhkan kerjasama dengan tim sukses 24 para calon daerah, ini sengaja kami angkat. Dan kami telah membuat webinarnya. Ini adalah agar kita mulai memanfaatkan artificial intelligence untuk merencanakan tim sukses, visi, misi, dan seterusnya. Meningkatkan kerjasama solusi layanan ChatGPT ke daerah-daerah. Jadi kami sangat senang sekali apabila mengembangkan layanan ChatGPT untuk ke pemerintahan daerah, BUMD, dan seterusnya. Menumbuhkan monetisasi manajemen konten dengan WordPress. Ini akan terjadi ya. Ini benar-benar terjadi. Saya sudah lihat beberapa YouTuber ya, dan juga para penulis
akan terjadi monetisasi yang luar biasa ya di manajemen konten ya, terutama di YouTube ya. Karena yang audionya jelas akan keluar bukan lagi dari manusia tapi dari mesin ya. Ini luar biasa. Nah, kami mengembangkannya di WordPress ya. Menemukan monetisasi mobile ads multimedia interaktif dengan SAC sehingga akan memperbanyak pelaku-pelaku usaha baru gitu. Menemukan inovasi masyarakat dengan ChatGPT ya. Karena ini betul-betul memungkinkan menemukan kreativitas anak-anak sekolah. Nah, kenapa ini ChatGPT perlu diperhatikan kalangan dosen, guru, trainer, konsultan gitu? Salah satu yang akan terjadi perubahan besar adalah di dunia pendidikan. Karena para ahlinya sudah mulai menulis dan menyebarkan ke internet bahwa ada layanan-layanan dengan ChatGPT. Sehingga kita perlu waspada gitu ya. Seperti memberi tugas, harus hati-hati memberi tugas ya. Jadi anak kami sendiri gitu baru saya sebagai orang tua dikasih tahu bahwa dia mengerjakan tugasnya pakai ChatGPT gitu. Nah, ini hati-hati gitu ya. Karena kreativitasnya nanti jadi berhenti sehingga harus dicarikan cara lain bagaimana caranya supaya anak-anak dari mahasiswa gitu dan juga murid itu kreativitasnya akan tumbuh terus dengan adanya ChatGPT. Salah satu yang produk yang akan meledak itu kemungkinan besar adalah boneka. Jadi jangan heran nanti boneka akan ada jualan ya, di situ tinggal dimasukkan slot nomor handphonenya, kemudian ada internetnya, sudah anak-anak kita bisa berkomunikasi dengan boneka itu. Ini luar biasa. Ini sasaran peserta webinar kita, yaitu untuk kalangan guru, dosen, trainer, konsultan, ASN, staf ahli, ya, manajer, mahasiswa S1, 2, 3, dan siapa saja yang berkeinginan mengembangkan seri Android multimedia bahasa Inggris ya, dengan SAC dan ChatGPT. Jadi hari ini topiknya adalah bagaimana membuat aplikasi Android ya dengan bantuan SAC dan ChatGPT. Nanti kami tunjukkan semua. Bahan yang berkaitan dengan webinar ini kami sudah simpan di YouTube ya, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui tentang linknya. Jadi ada apa itu Smart Apps Creator, kemudian apa itu ChatGPT. Di sana dijelaskan dan juga contohnya langsung ya. Kemudian mengembangkan konten Smart Apps Creator dengan ChatGPT, kemudian tampilan dan contoh penggunaan ChatGPT. Jadi ada 4 topik yang telah kami berikan dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya. Isi webinar kita hari ini mengembangkan seri-seri Android multimedia bahan ajar dengan SAC. Ini akan luar biasa ya. Jadi benar-benar ini luar biasa sekali ya. Kemudian mengembangkan seri Android multimedia bahasa Inggris dengan SAC dan ChatGPT. Nanti kami juga akan berikan contohnya dan nanti kami akan sharekan ya source code dari SAC dan juga kontennya ya, termasuk APK-nya. Nanti kami sharekan ya.